Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda Hasibuan dengan NIM 23016171. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya mengenai video pembelajaran tentang administrasi peserta didik. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan untuk tujuan menata, mengelola, dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Maka penting dilakukan administrasi. Nah, administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik, murid dan juga siswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang atau anak yang sedang berguru ataupun belajar. Nah, sedangkan menurut Sudjipto dan kawan-kawan, tahun 1991 atau 1992, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Selanjutnya adalah tujuan administrasi peserta didik. Nah, di sini tujuan khusus dari administrasi kesiswaan atau peserta didik adalah sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, dan menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Tujuan administrasi menurut Eka Prihatin tahun 2007 ada 3, di mana yang pertama yaitu menambah pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki peserta didik, yaitu kemampuan psikomotornya. Dan yang selanjutnya adalah yang kedua, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan umum ataupun kecerdasan, bakat, dan juga minat dari peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan juga memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Selanjutnya adalah dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan peserta didik dapat membuka jendela dunianya, di mana pentingnya manusia itu
dalam memaintain waktu dan juga cara berkembang di lingkungan sekolah. Kemudian ada proses administrasi peserta didik. Nah, di mana kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah kegiatan awal tahun pelajaran, di mana pada kegiatan awal tahun pelajaran ini yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, dan juga pembentukan panitia atau petugas dari penerimaan murid baru tersebut. Nah, sedangkan yang kedua yaitu kegiatan selama tahun pelajaran, di mana dalam kegiatan ini atau dalam langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan dari sekolah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid baru ini adalah orientasi untuk murid baru, peraturan kehadiran murid, promosi dan mutasi murid, tata tertib sekolah, dan juga ganjaran serta hukuman. Dan yang ketiga yaitu akhir tahun pelajaran, di mana pada kegiatan ini pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Selanjutnya adalah peran guru dalam administrasi peserta didik. Nah, administrasi peserta didik dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidik yang ditetapkan dapat berlangsung secara efektif dan juga efisien, di mana dalam administrasi peserta didik, guru lebih banyak berperan secara tidak langsung. Di antaranya, peranan guru dalam pengelolaan murid adalah ada 5, di mana yang pertama yaitu guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknik mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Nah, yang kedua yaitu peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu untuk pengaturan kehadiran murid di kelas. Guru pun mempunyai andil yang sangat besar. Nah, yang keempat yaitu guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Nah, yang kelima yaitu guru juga berperan besar
dalam menciptakan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh dan mampu memberi contoh atau teladan bagi murid-muridnya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf terlebih dahulu. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.